Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga sama-sama dapat berkumpul di balai desa yang sangat kita cintai ini. Kemudian tidak lupa pula selawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam gelap gulita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang telah berhadir. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya kan? Bagaimana kabarnya Ibu Tri Mulyani, Ibu Siti Korea, Ibu Gina, dan ibu-ibu yang lain? Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan membahas sedikit mengenai pengasuhan dan pendidikan anak, bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, menjadi orang tua yang lebih baik adalah panutan bagi anak. Orang tua merupakan panutan bagi anak. Status miskin bukan berarti tidak mampu kita mendidik anak. Tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, bukan dalam artian kita tidak mampu mengajari dan membimbing anak kita. Akan tetapi pentingnya kerjasama antara kedua orang tua, baik bapak dan ibu, walaupun memiliki peran yang berbeda, orang tua harus dapat memberikan waktu semaksimal mungkin dalam mendidik dan mengasuh anak. Ini coba kita perhatikan gambar berikut pengasuhan dan pendidikan anak. Ini salah satu tips menjadi orang tua yang hebat. Salah satunya adalah mengingatkan hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Apa contohnya? Coba Ibu Tri Mulyani, apa contoh dari mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua? Apa? Contoh aja. Mendapati anak berprestasi. Mendapati anak yang berprestasi. Kemudian apalagi? Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi menjadi seorang orang tua yang baik itu harus sesuai antara perkataan dan perbuatan. Contohnya, misalnya melarang anak untuk merokok, sedangkan bapak merokok, ini tidak sejalan ataupun tidak sesuai antara perbuatan dan perkataan. Seorang orang tua yang tidak merokok berarti juga harus menjelaskan kepada anaknya tidak merokok, ini sesuai dengan perbuatan dan perkataan. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Apa contohnya Ibu Siti Korea? Apa? Melihat hal yang positif yang ada dalam diri, dalam arti tidak menyalahkan diri sendiri dalam mengasuh anak. Iya. Kemudian selanjutnya adalah bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Ini yang sangat perlu dalam hal kita membimbing dan membina anak-anak kita dalam berkeluarga. Sikap bertutur kata yang lemah lembut, penuh kasih sayang, tanpa kekerasan, baik itu fisik ataupun perkataan, ini sangat baik dalam membina anak-anak untuk tumbuh kembang serta prestasi dan pendidikannya. Kemudian yang kedua adalah kita akan melihat cara mengurangi perilaku buruk anak. Jadi orang tua yang pertama harus dapat mengidentifikasi kelebihan anak, memahami kekuatan pujian dan apresiasi atas perilaku baik anak. Jadi perilaku buruk, orang tua harus memahami efek negatif dari menggunakan hukuman fisik dan juga dalam
mendidik anak ini harus dibuat aturan secara bersama. Jadi misalnya kayak yang pada pertemuan yang lalu kita sudah melihat seorang anak melakukan kesalahan. Maka apa hukuman yang diberikan? Hukuman yang diberikan adalah hukuman yang telah disepakati antara orang tua dan anak. Kemudian selanjutnya, orang yang tua yang baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang dan harta, tetapi di sini orang tua mampu mendidik dan mengendalikan emosi, berkata jujur dengan penuh kasih sayang. Ini ada contoh bisa kita lihat, Dominika. Ini pola mengasuh anak di rumah. Yang pertama, hubungan yang baik, kedekatan emosi antara orang tua, anak menjadi landasan bagi perilaku baik. Kemudian selanjutnya, peran orang tua perlu meluangkan waktu. Yang pertama, untuk menunjukkan kasih sayang, menanyakan kabar dan perasaan anak. Kemudian seorang orang tua juga harus dapat mengendalikan emosi di depan anak. Ketika emosi melonjak, ketika marah, ini tidak serta-merta kita lampiaskan kepada anak. Kita harus dapat menahan emosi. Kemudian juga sangat-sangat harus dihindarkan ketika terjadi konflik, pertengkaran antara ibu dan bapak di depan anak. Ini sangat tidak dibenarkan dan tidak boleh. Apabila sedang terjadi emosi dan pertengkaran antara ibu dan anak, ini harus segera diselesaikan. Tidak boleh terjadi pertengkaran dan pertengkaran antara ibu dan bapak ini tidak boleh dilakukan di depan anak. Kemudian ini yang selanjutnya, tips mengatasi perilaku buruk anak. Yang pertama, menjelas usia 2 tahun sampai dengan 8 tahun, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, di sini kemudian memberikan waktu untuk menenangkan dan berpikir. Selanjutnya apalagi? Coba Ibu bacakan. Membuat aturan bersama anak, mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, selanjutnya yang terakhir kita melihat adalah ini hal-hal yang kita hadapi ketika terjadi pada anak. Yang pertama, saat anak menangis ataupun merengek, maka orang tua harus melakukan adalah berbicara dengan nada suara yang normal. Jangan ketika anak menangis merengek ini malah dipukul, dicubit, kemudian dicaci maki dengan bahasa-bahasa yang kasar. Selanjutnya adalah merebut mainan rebutan mainan. Artinya orang tua harus bisa berbagi mainan, menukar mainan, ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Jadi mainannya tidak hanya satu, misalnya diambil mainannya ini, kita bisa menggantikan dengan alat ataupun mainan yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah saat anak marah, berteriak atau menjerit, maka di sini mengontrol emosi saat merasa sangat marah. Ketika seorang anak mengalami kemarahan, bahkan ada anak yang mengambil piring, mengambil gelas, melemparkan ke dinding, ini tidak boleh dipukul, ibu-ibu sekalian. Tapi bagaimana juga kita harus dapat menahan emosi semaksimal mungkin dan juga menasihati anak tersebut supaya emosinya menurun. Kemudian yang selanjutnya adalah saat anak bermain
bermusuhan. Apa tugas orang tuanya? Beriman dengan kooperatif. Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya, Ibu Debbie? Ya. Bermain dengan kooperatif. Bermain dengan kooperatif. Bermain dengan kooperatif, bermain dengan baik-baik, nggak boleh marah-marah, nggak boleh bermusuhan. Iya. Selanjutnya, ya, saat anak memaki, maka orang tua bisa mengajak anak untuk berbicara tanpa makian, ya, berbicara dengan lemah lembut. Kemudian yang terakhir adalah memukul. Saat anak memukul, maka yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan masalah dengan menggunakan kata-kata, berbicara, dan diskusi. Ya, mungkin ini sedikit pertemuan mengenai pengasuhan dan pendidikan anak. Insya Allah kita akan bertemu pada lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.